Ahmad Tayyib, Syekh Al-Azhar yang baru ni. Apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Oh, ya, ya. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syairah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua ahli sunnah wal jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang dialog ilmiah yaitu antara Ustadz Salman dan Ustadz Engku. Dan beliau ditemani oleh Kiai Hidayat Nur. Jadi banyak ya tuduhan-tuduhan tentang masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah terkeluar dari mayoritas ulama, yaitu seperti bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sesat dan terkeluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Apakah demikian ya? Mari kita simak nanti ya. Nah teman-teman semuanya, jadi Ustadz Salman Ali menjelaskan tentang bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau memaparkan data-data dan bukti semuanya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah memberantas kesyirikan dan kekufuran. Nah oke teman semuanya, jadi lebih lengkapnya lagi kita akan tampilkan ya, kita akan simak bersama, yaitu dialog antara Ustadz Salman Ali dengan Ustadz Engku Ahmad Fadil dan Kiai Hidayat Nur, yaitu ini tentang masalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dakwahnya terkeluar dari Ahlussunnah, kata Ustadz Engku. Nah oke teman semuanya, mari kita simak ya. Pada orang tak kena pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik apabila Ustaz Engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang Wahabi. Ini. First kali dia bawa As-Sawi Al-Kabir. As-Sawi Al-Maliki, satu orang alim, ulama alim mazhab Maliki yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya masa sekejap, saya cek, saya ada maklumat tambahan tentang beliau sebentar tadi tentang As-Sawi. Baik. Beliau bawa perkataan As-Sawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam hasyiah beliau Sawi, dan dalam hasyiah beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau juga telah mengkritik Asy'ariyah. Mengkritik Asy'ariyah kerana mudah mengkafirkan orang. Itu perkataan dia. Jadi saya tinggalkan tu dulu, saya nak masuk kepada pandangan ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab Maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama Maliki yang tinggal di tanah haram. Antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Dia ada permusuhan dengan Wahabi. Dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi. Ali Syekh tulis buku untuk mengkritik dia. Dan dia banyak mengkritik mereka. Dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh di mana. Dia banyak mengkritik mereka. Dia dikritik oleh mereka. Dia ada pertembungan dengan mereka. Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, "Wa huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin." Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya, "Ha huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidin." Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Kalau betul lah semua maklumat tadi macam tadi itu, Muhammad Abdul Wahab ni digambarkan orang yang paling teruk sekali. Macam mana Syekh besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia? Nah teman-teman semuanya, jadi mereka itu hanya menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan siapa ini? Habib ya ini ya, yang Syekh Alawi Al-Maliki, dia malah memuji dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah oke teman semuanya, mari kita lanjutkan. Dengan sebegini rupa,
Seterusnya, Yasin Fadani, tokoh besar ulama Syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku. Kata Ustaz Engku dulu, dia pernah tulis, dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Yasin Fadani, yang jika diikutkan berdasarkan pemerhatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula mazhab Syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini Syekh Yasin Fadani menghimpulkan sanad-sanad yang ada pada dia. Menghimpunkan puluhan nama guru di sini. Hayat Sindi juga ada di sini, nama-nama besar. Tapi tuan-tuan perasan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najdi an abihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni sesat yang paling teruk dalam semua guru-guru dia. Ini satu-satunya orang yang sanadnya sampai kepada, bukan guru dia lah, generasi sebelum dia, sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Dalam ramai list ni, ini katanya Syekhul Islam. Syekhul Islam, ya, Masya Allah. Apa dia tak tahu pembentangan tadi itu semua? Kenapa? Kerana pembentangan tadi itu semua bukan pasal Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya, ini guru kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz Hussein Ahmad Madani Diobandi. Beliau menyebutkan, saya dengan, jadi ini ulamanya dari India, ya, Diobandi. Beliau juga memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya teman-teman, ya. Mari kita simak kembali. Kan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri, melainkan berasaskan kabar-kabar angin. Jadi itu kabar-kabar angin tentang negatif, ya, pandangan negatif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi semestinya itu hanya kabar angin, mungkin dari misal seperti dari katanya. Nah, jadi itu hanyalah fitnah, ya. Yang benar, ini mari kita dengarkan, ya. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi. Seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting. Bolehlah bawa seorang ulama, tapi otoritinya di mana? Otoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama Diobandi. Di India ataupun Pakistan ada aliran Diobandi, aliran ahli hadis. Ini pandangan rasmi Diobandi. Pandangan rasmi. Apa kata mereka? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan official mazhab Hanafi. Kalau nak ambil di sini, adilkah kita ambil satu pandangan ulama mazhab ni buat kaedah umum, ulama semua mazhab mengatakan Wahabi terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah, sedangkan ini pandangan rasmi? Nah, teman-teman semuanya, ya, jadi benar kan kata Ustaz Salman Ali. Jadi dia orang-orang itu yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, terus dia mengambil satu pendapat ulama, terus nanti dipukul rata semua. Ulama 4 imam mazhab, ya, mengatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah sesat. Nah, seperti itu kan. Jadi terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ustaz Salman Ali ini dia mengumpulkan data-data, ya, yang jelas-jelas data-datanya itu valid. Beliau mengatakan bahwa ulama-ulama memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah tauhid, dakwah pemurnian tauhid, ya, menjauhi perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat, bid'ah. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan, ya. Dan pandangan yang rasmi ini kata, kalau nak tahu lebih lanjut, lihat tulisan Maulana Muhammad Manzur Nu'mani. Dan disebutkan tulisan, saya sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Uthmani. Maka katanya, ternyata penyebaran propaganda ini di negeri Hijaz dan celaan serta makian terhadap kepribadian Syekhul Imam yang tidak elok jika didengari oleh umat. Begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan, sebahagiannya kita dengar hari ini juga, sehingga akan bagi umat Islam yang mendengarnya, mereka akan beranggapan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam. Ada ring bell tak? Begitulah yang kita dengar tadi. Betul. Ini kata Maulana Manzur Nu'mani Diobandi. Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. 2 tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan ma'al hijrah.
Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwah islah pembinaan jihad yang paling besar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga akidah. Di bawah itu melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ini nih ya teman-teman. Dan seterusnya, ulama Azhar Jadul Haq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi pemuji begini, tapi Syekhul Azhar Jadul Haq memujinya. Katanya, dia menyebutkan, wa qad jaa fil hadits syarif qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni, yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak bagi dia martabat ni, mujaddid abad ini. Anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju, tetapi yang dikatakan tadi, pengikut dia mentaksub dia, mengangkat dia tinggi. Tapi tengoklah mana-mana aliran Wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia. Betul. Mereka tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? Mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar? Tak ada dengar. Dan pujian sebegini rupa datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri. Tiba-tiba datang ke sini dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka. Seterusnya, betul. Ini fakta ini. Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar yang baru ni, apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Oh, ya. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syairah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua ahli sunnah wal jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Nah, teman-teman semuanya, ini dengar ya, ini dengar nih para teman-teman Aswaja ya, teman. Jadi banyak beredar di video tentang yang berkumpulnya ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia di CES-nya, meresmikan ya, menyuarakan bahwa katanya ya ini Salafi yang dituduh Wahabi itu terkeluar dari mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ini di CES-nya ya. Akan tetapi ini yang baru dari Al-Azhar ini tadi tuh, kata Ustaz Salman, katanya dia mengeluarkan fatwa ya, bahwa Ikhwanul Muslimin, Asy'ariyah, terus kemudian Salafi adalah tergolong ahlu sunnah wal jamaah. Ini dengarkan baik-baik ya teman-teman semuanya. Jadi ada yang pernyataan Kiai Idrus Ramli ya, beliau mengatakan bahwa Salafi Wahabi bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah golongan sesat. Ini ada di videonya teman-teman semuanya. Jadi ini adalah semuanya adalah tuduhan dan fitnah ya. Nah oke teman semuanya, mari kita simak kembali ya. Jadi pandangan ulama mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif. Ada tak yang mengkritik? Saya setuju ada yang mengkritik. Poin-poin kritikan tadi memang ada. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Apakah yang mengkritik itu tokoh? Mereka juga tokoh, betul. Tapi berlaku adil lah. Berlaku adil. Berlaku adil. Bawakan ke semua pandangan dan lihat secara pertengahan. Nah oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah mendengarkan Ustaz Salman Ali tentang tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau dikatakan terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi ya teman-teman semuanya, ulama-ulama dari mazhab Hanafi ataupun mazhab-mazhab yang lain bahwa mengatakan bahwa Salafi yang dituduh Wahabi adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bahkan ulama-ulama yang lain memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dakwah tauhid, dakwah memurnikan Islam, memurnikan akidah, dakwah mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memerangi khurafat dan kesyirikan. Jadi yang beredar di video-video tentang Ustadz yang mengatakan bahwa dakwah Salafi Wahabi, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah suka mengkafirkan,
dan terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ini hanyalah mereka itu mengambil dari satu ulama ya, ulama mazhab, maksudnya ulama mazhab ya, dia mengambil dari satu sisi kemudian dia memukul rata semua. Tapi kenyataannya Ustaz Salman Ali membawakan data-data dari perkataan-perkataan ulama mazhab ya tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di YouTube ya teman-teman semuanya, dakwah Salafi Wahabi ya, katanya ini adalah dakwah yang takfiri, dakwah yang sesat. Jadi seakan-akan menakut-nakutin agar orang awam itu takut dengan dakwah Wahabi katanya gitu ya. Padahal kita tidak mengklaim diri kita ini adalah Wahabi ya. Biasanya kalau satu kelompok itu mengklaim saya ini Aswaja, saya ini Syiah, saya ini Ikhwanul Muslimin, saya ini Salafi. Nah, ini Salafi itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu saya Wahabi. Enggak ada yang mengklaim seperti itu. Itu hanya tuduhan, ada fitnah supaya agar orang-orang menjauhi dakwah tauhid, dakwah Salafi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, oke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau saya ada kekurangan, saya minta maaf. Nah, oke teman-teman, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.